Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bel Alfia dengan NPM C1B023105. Saya moderator dari kelompok 11, mata kuliah Ekonomi Manajerial, dengan anggota kelompok. Nah, di sini kelompok kami akan menjelaskan materi mengenai teori biaya short run dan long run. Nah, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Hendro, selanjutnya materi kedua akan dijelaskan oleh saya sendiri, dan materi terakhir akan dijelaskan oleh Nafi. Teori biaya short run dan long run. Memahami teori biaya jangka pendek dan jangka panjang sangatlah penting dalam pengambilan keputusan agar keputusan yang diambil dapat bersifat efisien. Kedua teori ini membahas bagaimana biaya dapat mempengaruhi tingkat produksi atau output yang dihasilkan. Selanjutnya adalah pengertian biaya short run. Biaya short run adalah biaya produksi yang dihasilkan setidaknya saat satu faktor produksi bersifat tetap. Contoh faktor produksi yang bersifat tetap yaitu mesin, peralatan, dan bangunan pabrik. Mesin, peralatan, dan bangunan pabrik akan memiliki biaya tetap karena tidak mempengaruhi seberapa besar produksi atau output yang dihasilkan. Selanjutnya yaitu karakteristik biaya short run. Yang pertama yaitu biaya variabel berubah. Biaya variabel berubah seperti bahan baku, listrik, dan tenaga kerja akan terus berubah seiring dengan tingkat output yang dihasilkan. Semakin besar output yang dihasilkan, maka biaya-biaya variabel juga akan semakin besar. Yang kedua yaitu biaya tetap konstan. Biaya tetap seperti sewa gedung dan gaji manajemen akan bersifat tetap walaupun tingkat output yang dihasilkan berubah-ubah. Karena gaji manajemen dan sewa bangunan tidak mempengaruhi seberapa besar tingkat output yang dihasilkan. Yang ketiga yaitu skala produksi terbatas. Kapasitas produksi dibatasi oleh faktor produksi tetap, sehingga sangatlah sulit untuk meningkatkan faktor produksi secara konstan. Pengertian biaya long run. Definisi biaya long run adalah biaya produksi yang dikeluarkan saat semua faktor produksi bersifat variabel, yang berarti perusahaan memiliki fleksibilitas penuh untuk mengubah ukuran dan skala produksinya. Dalam jangka panjang, perusahaan dapat menyesuaikan jumlah tenaga kerja, modal, dan faktor produksi lainnya untuk memaksimalkan efisiensi produk dan meminimalkan biaya. Nah, selanjutnya itu contoh faktor produksi variabel seperti yang pertama, biaya bahan baku, yaitu ketika sebuah perusahaan memproduksi barang, mereka dapat mengubah jumlah bahan baku yang mereka beli sesuai dengan kebutuhan produksi jangka panjang. Yang kedua yaitu biaya tenaga kerja. Dalam jangka panjang, perusahaan dapat menyesuaikan jumlah tenaga kerja yang mereka pekerjakan sesuai dengan tingkat produksi yang diinginkan. Mereka dapat merekrut lebih banyak pekerja atau mengurangi jumlahnya tergantung pada permintaan pasar. Yang ketiga yaitu biaya peralatan. Perusahaan dapat mengubah jumlah dan jenis peralatan yang mereka gunakan untuk produksi dalam jangka panjang. Misalnya, mereka bisa menginvestasikan dalam mesin baru yang lebih efisien atau mengganti peralatan lama yang sudah usang. Karakteristik biaya long run ada 3. Yang pertama yaitu fleksibilitas. Dalam jangka panjang, perusahaan dapat menyesuaikan semua faktor produksi sesuai dengan kebutuhan. Maksudnya, biaya long run ditandai dengan fleksibilitas dalam mengubah jumlah semua faktor produksi. Perusahaan memiliki kebebasan penuh untuk menyesuaikan faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, dan bahan baku sesuai dengan kebutuhan produksi jangka panjang. Yang kedua yaitu skala produksi. Perusahaan dapat meningkatkan atau menurunkan skala produksi untuk mencapai efisiensi biaya, yaitu biaya long run berkaitan dengan kemampuan perusahaan untuk mengubah skala produksi secara menyeluruh. Mereka dapat memperbesar atau mengecilkan operasi mereka tanpa terkait oleh faktor-faktor produksi tertentu. Yang ketiga yaitu inovasi. Perusahaan dapat memperkenalkan teknologi atau proses baru untuk meningkatkan produktivitas. Dalam jangka panjang, biaya long run juga mencakup kemampuan perusahaan untuk berinovasi dalam teknologi, proses produksi, dan strategis bisnis. Perusahaan dapat mengadopsi teknologi baru, meningkatkan efisiensi, dan meningkatkan daya saing mereka di pasar.
Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan teman saya sebelumnya, yaitu mengenai perbedaan biaya short run dan long run. Adapun 3 hal yang meliputi perbedaan tersebut, yaitu pertama jangka waktu, kedua fleksibel, dan yang ketiga biaya. Jangka waktu yaitu periode di mana setidaknya satu faktor produksi bersifat tetap. Mengapa dibilang tetap? Karena jangka waktu didefinisikan sebagai jangka panjang yang dibutuhkan produsen untuk memiliki fleksibilitas atas semua keputusan produksi yang relevan. Sebagai besar, bisnis membuat keputusan tidak hanya mengenai seberapa banyak pekerja yang akan dipekerjakan pada suatu waktu tertentu, namun juga tentang skala operasi yang akan dibangun dan diproduksi, apa yang akan dihasilkan. Oleh karena itu, jangka panjang didefinisikan sebagai jangka waktu yang diperlukan tidak hanya untuk mengubah jumlah efisien pekerja, tetapi juga untuk meningkatkan atau memperkecil ukuran pabrik dan mengubah proses produksi sesuai keinginan. Yang kedua, fleksibel, yaitu perusahaan terbatas dalam menyesuaikan faktor produksi. Yang ketiga, biaya. Perusahaan dapat menyesuaikan semua faktor produksi untuk mencapai efisien biaya. Selanjutnya materinya yaitu aplikasi teori biaya short run dan long run. Yaitu pertama, keputusan investasi. Teori biaya membantu menentukan investasi dalam faktor produksi yang tepat. Yang kedua, perencanaan produksi, yaitu teori biaya memandu perusahaan dalam mengoptimalkan output dan biaya. Yang ketiga yaitu penetapan harga. Teori biaya membantu menentukan harga jual yang kompetitif dan menguntungkan. Baik, kesimpulan yang dapat saya sampaikan yaitu memahami teori biaya short run dan long run adalah kunci utama untuk pengambilan keputusan bisnis yang efektif. Teori ini membantu perusahaan dalam mengoptimalkan investasi, produksi, dan penetapan harga. Terima kasih, sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah penjelasan materi dari kelompok kami. Atas kekurangannya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.